Oke, shalom semuanya. It's good to see all of you di Sunday Service. Ini pertama kalinya juga saya bisa dipercaya ya untuk sermon di Sunday Service KG Surabaya. Tapi saya percaya lihat-lihat dari wajah-wajah yang sudah ada saat ini, saya percaya semuanya dalam keadaan penuh damai sejahtera. Kayaknya ada yang tambah gendut juga yang isoman ini. Beberapa yang isoman kayak semakin berisi nih kelihatannya nih. Oke, karena ini berhubung kita sedang online, kita nggak ada prokes-prokes, boleh dong saya himbau kita bisa lihat muka dengan muka, dibuka semua dong kameranya. Biasanya kita kalau di gereja ketutupan cuma kelihatan matanya doang ini. Ini kesempatan kita bisa lihat muka, ketemu muka face to face walaupun lewat screen ya. Ini kesempatan yang langka, tapi ini precious precious sih untuk Tuhan kasih ya sama kita ya. Walaupun kita harus secara online, tapi kita bisa muka wajah-wajah yang semakin mengendut, yang semakin glowing mungkin. Oke, okay? Oke, okay, thank you. Ya, it's so blessed, kesempatan yang benar-benar luar biasa disampaikan yang diberikan pada saya hari ini, dan senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua tentunya dalam ibadah hari ini, walaupun kembali ya kita secara Zoom di minggu kedua ini, tapi saya percaya untuk semua yang terjadi, yang sudah terjadi, bahkan yang akan terjadi sekalipun, Tuhan Yesus itu tetap sama selamanya. Dan bahwa dia tetap pegang kendali akan hidup kita semua. Sama seperti yang hari ini lagu KJ Surabaya, dia pegang kendali. Oke, langsung aja, mungkin nggak panjang lebar, izinkan saya untuk memulai sermon saya hari ini dengan sedikit cerita singkat ya, cerita singkat, background singkat tentang apa yang ingin saya sampaikan di hari ini. Yaitu diambil dari Kisah Rasul 19 dan 20, di mana ini adalah sebuah kisah dari seorang rasul yang sangat radikal ya, sangat radikal, dan penginjilannya juga berbuah banyak. Dia nggak termasuk dari 12 murid Yesus, tapi penginjilannya sampai sekarang itu benar-benar menjadi dampak bagi kita semua. Siapa dia? Dia adalah Rasul Paulus. Hari ini saya mau cerita salah satu seri atau salah satu mungkin eh, kondisi, suatu scene di mana dia dalam salah satu tempat penginjilannya. Tepatnya ketika dia menginjil di salah satu kota yang bernama Efesus. Dia menginjil di sana kurang lebih selama 3 tahun di kota Efesus ini. Jadi tentunya akan banyak cerita yang terjadi di kota Efesus ini selama Petrus menginjil di kota Efesus. Dan ketika dia mulai menginjil di kota ini, ketika dia datang pertama kali di kota ini, dia menunjuk sejumlah murid berjumlah 12 orang. Selanjutnya tentunya Paulus dan bahkan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang di Efesus, yang notabene orang-orang di Efesus itu adalah orang-orang yang masih percaya berhala. Salah satunya mereka memuja namanya salah satu dewi, yaitu Dewi Artemis. Nah, jadi otomatis di sini sebelum mereka menginjil, kita bisa melihat ya ada suatu tantangan, challenge ini. Gimana aku seperti bagaimana Paulus dan murid-muridnya bisa memberikan Injil, berita baik, Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang gak kenal, bahkan mereka lebih kenal sama yang patung berhala. Dan tantangan itu pun terjadi di sini. Tantangan apa sih yang terjadi ketika mereka memberitakan Injil kepada orang-orang di Efesus yang gak kenal sama Tuhan Yesus? Mereka menghadapi tentunya yang pasti penolakan. Ada yang udah diceramai, udah dikasih pengajaran, diberitakan kabar baik, mereka masih nggak mau terima Tuhan Yesus. Bahkan nggak cuma ditolak aja lah, ngomong apa sih, siapa sih Yesus? Nggak cuma sampai sana, mereka juga sampai ada yang menghujat, ada juga yang memaki mereka. Ya kalau kita bayang memaki, mungkin makian yang paling mandes itu mungkin orang-orang Surabaya ya kalau maki ya, mandes itu. Mungkin semacam itu makian-makian yang terjadi, yang dilontarkan kepada orang-orang Efesus
kepada Paulus dan murid-muridnya ketika mereka mengajarkan, ketika mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ternyata apakah cukup sampai di sana? Challenge yang mereka dapatkan, yang mereka hadapi ketika mereka memberitakan Injil di sana. Ternyata enggak. Di awal tadi saya ngomong, orang-orang di Efesus ini salah satu eh, pemuja Dewi Artemis. Dan di sana otomatis Dewi Artemis seperti yang kita tahu ya, pemuja berhala pasti ada patung-patungnya dong. Nah, tapi ketika Paulus dan murid-muridnya mengajarkan Injil Kerajaan Allah, memang benar ada orang-orang yang menolak, memaki, tapi banyak juga yang mulai percaya sama ajaran Injil Kerajaan yang diberitakan oleh Paulus dan murid-muridnya. Banyak sekali yang mulai ngikut dari yang diomongin, yang diajarin sama Paulus. Di sini ada satu orang yang kerasa terganggu, yang bernama Demetrius. Siapa Demetrius itu? Demetrius ini notabene kenapa dia merasa sangat terganggu dengan mulai banyaknya orang yang ikut dengan ajaran Paulus tadi, yaitu ajaran Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh mereka. Si Demetrius ini notabene sebenarnya dia adalah orang tukang perak. Tukang perak yang memang tugasnya di kota Efesus, dia terima job untuk membuat patung-patungnya Dewi Artemis. Otomatis ketika semakin banyak orang yang percaya sama Yesus, semakin sedikit orang juga yang akan pesan patung Dewi Artemis sama dia. Berarti otomatis, wah, duitku, pemasukanku semakin hilang. Dan dia mulai berpikir, aku harus ngapain ya supaya pemasukanku ini gak hilang. Aku tetap bisa untuk membuat patung Dewi Artemis ini dari orang Efesus ini. Tapi orang Efesus ini sudah mulai percaya sama ajaran Paulus tentang Yesus. Akhirnya, singkat cerita, Demetrius berhasil membuat suatu tuduhan palsu kepada Paulus dan murid-muridnya. Dan tuduhan palsu ini pun sampai mempengaruhi banyak orang yang ada di Efesus. Sehingga mereka mulai menghujat, mereka mulai membuat suatu tindakan huru-hara, keributan, demo, mendemo Paulus dan murid-muridnya. Karena Demetrius yang menghasut. Bahkan beberapa orang itu gak tahu alasannya kenapa mereka ikut huru-hara ini, kenapa mereka ikut keributan ini, demo ini. Gak tahu, pokok ikut aja. Sampai seperti itu, bahkan mulai banyak juga karena keributan ini juga, banyak orang yang mau bertindak jahat, punya niat jahat untuk membunuh Paulus dan murid-muridnya. Karena mereka terikat, mereka dengar omongan dari Demetrius kepada mulai si A, si B, si C menyebar. Dan mereka nggak tahu mana yang benar, tapi kepancing. Suatu hal yang serem kan, kalau kita bayangin kita dikejar-kejar orang, mau dibunuh. Gak cuma dimaki, tapi dibunuh. Dan itu yang Paulus hadapi juga di kota Efesus bersama 12 muridnya. Singkat kata, setelah ini semua terjadi, keributan huru-hara ini sudah mulai agak reda. Tentunya murid-muridnya pasti otomatis gentar, takut. Gak mungkin mereka leha-leha aja masih ngafi, masih nyebeli babi guling gitu kan. Pasti mereka udah getar nih, waduh aku mau dibunuh, aku mau dianiaya gitu. Otomatis mereka semua sudah mulai, imannya mulai goyah. Nah di sini, setelah keributan reda, kerusuhan tersebut reda, Paulus memberikan suatu tindakan kepada murid-muridnya, yaitu berupa nasihat yang menguatkan tentunya, supaya mereka tetap berapi-api untuk tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah ini kepada orang-orang yang di Efesus. Bahkan supaya jemaat-jemaat yang sudah mulai percaya sama Tuhan Yesus tidak tercerai-berai, tetap percaya pada Injil Kerajaan Allah yang memberikan pengharapan keselamatan. Akhirnya murid-muridnya, jemaat-jemaat yang sudah percaya sama Tuhan Yesus lewat ajaran Paulus kembali dikuatkan. Selanjutnya Paulus memutuskan untuk dia mulai melanjutkan penginjilannya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun banyak tantangan yang dihadapi, banyak mungkin cobaan yang mereka hadapi juga, huru-hara sampai terjadi keributan.
Akhirnya Paulus memutuskan, oke, aku akan lanjut untuk melanjutkan penginjilanku di kota lain dan meninggalkan kota Efesus. Nah, sebelum Petrus meninggalkan kota Efesus, dia tentunya memberikan suatu pesan kepada murid-muridnya. Karena otomatis ketika Paulus sudah pergi dari kota Efesus, mereka harus benar-benar tough, benar-benar siap untuk menghadapi setiap tantangan. Seperti huru hara kemarin, seperti tuduhan palsu yang kemarin. Bahkan mungkin akan lebih gede lagi, tapi tidak ada Paulus. Bedanya nggak ada Paulus dan kamu harus bisa untuk menghadapi itu sendiri. Karena itu Paulus sebelum dia berangkat untuk menginjil di kota lain, dia memberikan suatu pesan kepada murid-muridnya, suatu nasihat. Anggaplah kalau orang sini ngomong, dikei sangu sih, tak sanggup sih sebelum aku pergi. Supaya kamu kuat, supaya kamu tough menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan yang nantinya kamu hadapi. Dan itu waktu nggak ada aku. Nah, pesan apa yang sedang yang yang Paulus ingin katakan, pesan apa yang Paulus berikan kepada murid-muridnya dan jemaat yang ada di sana tentunya yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Ini yang hari ini kita mau bahas lebih dalam. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai yang ke-35. Oke, berbunyi demikian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku, dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Paulus kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya di Efesus sebelum dia pergi meninggalkan kota Efesus. Dan bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai yang ke-35 ini. Kita baru bisa lihat beberapa hal yang bisa kita ambil dari pesan Paulus. Ada yang berupa peringatan, ada juga yang berupa sebuah nasihat. Hal pertama yang dikatakan, yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka itu adalah gini: jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan dari serigala-serigala ganas dan ajaran-ajaran palsu. Seperti di ayat 28. Ini ngomong nih, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik, untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi, suatu perintah dan peringatan yang pertama yang dikatakan oleh Paulus kepada murid-muridnya itu adalah ini: jagalah dirimu dan jagalah
seluruh kawanan. Karena kenapa? Ada serigala-serigala ganas. Ada serigala-serigala ganas yang siap menerkam kamu. Bahkan juga ada ajaran-ajaran palsu yang akan nyelewengin kamu dari ajaran Injil Kerajaan Allah. Dan inilah yang dibilang tantangan. Ternyata ada tantangan. Petrus ngingetin kepada mereka yang ada di Efesus. Hey guys, sebelum aku akan pergi menginjil ke tempat lain, nanti ketika aku pergi, ini loh, ada tantangan juga pasti yang akan kamu hadapi. Berupa serigala-serigala yang ganas, berupa ajaran-ajaran palsu yang akan kamu hadapi. Paulus memberi wejangan pada mereka bahwa ini loh, kalian harus siap-siap. Harus siap-siap menjaga diri kalian dulu dan menjaga kawanan yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, percaya pada Injil Kerajaan Allah, supaya mereka nggak diterkam oleh serigala-serigala ganas. Mungkin serigala ganas di zaman mereka adalah serigala-serigala yang siap untuk memaki mereka, menampar mereka ketika mereka menginjil, ada melempar batu, melempar makam. Mungkin seperti itu. Tapi juga ada ajaran-ajaran palsu. Bisa jadi seperti tuduhan palsu seperti yang dilakukan oleh Demetrius. Tapi juga bisa jadi akan dari antara mereka yang akan ngomongin seperti hal yang dilakukan oleh Demetrius. Dan itu Paulus mengingatkan, hey guys, you must be aware of this. Kamu harus hati-hati dengan ini semua. Berjaga-jagalah, karena ada tantangan-tantangan besar yang akan siap untuk menerkam kalian semua, yang harus akan kalian hadapi hari demi hari. Jadi dengan kata lain, ketika kita sebagai umat pilihan Allah, kalau di Paulus tadi ngomong ya, di 28, kita ini ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi seorang pemimpin ketika kita percaya dan kita menerima Roh Kudus dan kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berarti kita juga punya kewajiban untuk menjaga diri kita supaya kita tidak nyeleweng dari ajaran Injil Kerajaan Allah. Selain itu kita juga punya kewajiban untuk memberitakan hal tersebut dan menjaga juga kawanan yang sudah dipercayakan supaya tidak juga melenceng dari Injil Kerajaan Allah yang sudah mereka percayai. Jadi dengan lain ketika kita percaya Tuhan Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka otomatis tugas kita mengembalakan domba-dombanya. Dan itu dimulai dengan menjaga diri kita sendiri terhadap setiap tantangan-tantangan yang tadi Petrus sudah peringatkan. Baru setelah kita bisa menjaga diri kita terhadap setiap tantangan yang sudah diperingatin sama si Paulus, baru kita bisa menjaga kawanan-kawanan jemaat-jemaat yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah menerima Injil Kerajaan, sudah percaya sama Tuhan Yesus. Lewat kisah Paulus ini kita sudah melihat jelas ya, secara jelas tantangan-tantangan, serigala-serigala yang mereka hadapi, ataupun juga ajaran-ajaran palsu yang akan mereka hadapi, yang dari kalangan mereka sendiri yang mungkin akan muncul. So, bagaimana dengan kita sendiri saat ini? Tantangan apa sih yang sedang kita hadapi saat ini? Serigala-serigala apa yang sedang siap menerkam kita dan kawanan kita? Ajaran-ajaran palsu seperti apa yang sedang berusaha menarik kita dari Injil Kerajaan Allah? Ketika mungkin kita merenungkan pertanyaan ini ya, oh iya ya, tantangan apa yang hari ini beneran kita hadapi benar-benar secara luar biasa? Serigala-serigala apa yang siap menerkam kita? Ajaran palsu seperti apa ya? Pasti dari kita semua akan sepakat dengan satu hal, yaitu pandemi COVID-19 ini memberikan suatu tantangan yang benar-benar jelas dan nyata bagi kita semua. Bagaimana COVID-19 merenggut semua hal yang kebiasaan kita, kebebasan kita yang dulunya kita bisa ketemu, oke, mau ketemu, mau makan, it's feel free. Tapi sekarang nggak bisa. Mau beribadah pun kita saat ini harus Zoom seperti ini, terenggut oleh pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita melihat berita juga tentang pandemi yang hari-hari ini kayak semakin ganas, semakin banyak orang yang terpapar, semakin juga banyak orang yang kehilangan. Bahkan mungkin ada juga yang di antara kita yang saat ini juga yang ada yang terpapar, ada yang lagi isoman, bahkan mungkin ada yang dari kita baru sembuh juga dari paparan COVID-19 ini. Ada juga yang kehilangan pekerjaan,
kehilangan teman, tadi Ekri juga dia bilang kehilangan teman karena COVID-19 ini. Ada juga yang mungkin kehilangan keluarga, saudara kita lain hari ini juga kehilangan orang tuanya karena pandemi COVID-19 ini. Dan kini kita bisa melihat dengan jelas, dengan nyata. Tidak usah bayang no, seperti Paulus hadapi dan murid-muridnya. Ini beneran kita hadapi saat ini. Kita nggak bisa bebas seperti dulu lagi, terkengkang, bahkan nggak cuma sekedar tidak bisa bebas, kita kehilangan hal-hal yang kita anggap berharga. Kita nggak bisa ketemu satu sama lain, kita harus jaga jarak. Kita kalau ke restoran cuma bisa take away, nggak bisa dine in lagi. Kita kalau dulu ibadah sekarang cuma bisa face to screen seperti ini, via Zoom. Dan itu dilakukan dengan satu alasan yang cukup jelas dan cukup masuk akal secara logika. Ya, kita lakukan ini semua. Ada satu alasan, cuma satu alasan. Masuk akal dengan secara logika. Supaya kita ini aman dan nggak terhindar, nggak ketularan virus COVID-19, karena itu kita lakukan ini semua. Benar nggak? Dan tanpa kita sadari, hal ini juga alasan yang sehat, tanda kutip ya, alasan yang masuk akal, supaya kita terhindar dari tantangan ini. Karena itu kita harus jaga jarak, ibadah harus Zoom, kita kalau makan harus dine in. Tapi kita jadi hal-hal ini juga justru menjadikan kita semakin punya jarak satu sama lain. Kita semakin punya alasan untuk semakin gak peduli pada orang lain. Kita semakin punya alasan untuk lebih mengutamakan keselamatan diri kita sendiri. Siapa sih yang saat ini nggak takut sama COVID-19? Bohong kalau kalian semua ngomong, aku nggak takut tuh. Bohong gitu. Pasti kita semua ngomong, kena COVID-19, takut, takut. Dan kita bisa melihat hal ini, tantangan ini adalah tantangan yang saat ini benar-benar kita hadapi secara luar biasa dalam segala sisi kehidupan kita. Keluarga, secara pribadi, secara pertemanan, ibadah, semua kita kena. Dan ini adalah kondisi luar, tantangan dari luar yang benar-benar sedang kita hadapi. Sama seperti yang Petrus tadi sudah ingetin, Paulus tadi ingetin. Ada tantangan loh yang harus kalian hadapi. Ini loh tantangan yang sedang saat ini kita hadapi. Tantangan dari luar tuh kondisi dunia luar yang sampai segitunya. Mendorong kita untuk nggak peduli. Mendorong kita semakin punya jarak dengan satu dengan yang lain. Mendorong kita untuk semakin mementingkan diri kita sendiri. Apa berhenti sampai sini aja tantangan yang kita hadapi saat ini? Ketika saya renungkan, enggak. Enggak berhenti dari sampai sini aja tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Paulus tadi ngerti, ada juga ajaran-ajaran palsu. Dan kata lain, ajaran-ajaran palsu berasal dari mana? Dari dalam kita sendiri. Bukan dari orang luar. Yang ngomongin, weh, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Enggak. Dari antara kita, ajaran palsu itu. Dan Paulus sudah ngingetin akan tantangannya juga. Dan percayalah, it's happen now. Mungkin, loh, kok saat ini aku teman-temanku fine-fine aja, gak nyuruh aku untuk udah gak usah percaya sama Tuhan Yesus, gak usah berdoa seperti itu. Ya maybe kita nggak menemukan hal sefrontal itu ya, ajaran palsunya ya. Tapi kita ambil contoh, kembali ke Paulus tadi. Sewaktu Paulus dan murid-muridnya menginjil dan memberitakan kerajaan Allah kepada jemaat-jemaat di Efesus, pada orang-orang di Efesus, yang salah satu hal yang membuat jemaat Efesus ini percaya kepada ajarannya Paulus tentang Injil kerajaan Allah, itu adalah gini, Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada kesembuhan, dia bisa mengusir setan, dan itu nunjukin besarnya kuasa Tuhan pada zaman itu. Orang-orang Efesus waktu pertama kali lihat Paulus mengadakan mujizat-mujizat seperti itu, mereka kagum dan jadi percaya. How about us today?
Orang-orang di Efesus percaya karena melihat mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang mengusir setan. Bahkan sedikit cerita, karena saking terkagumnya orang-orang di Efesus oleh kuasa Tuhan ya yang bekerja pada Paulus, mereka tuh sampai memakai sapu tangan atau kain bekasnya Paulus untuk mereka tempelkan bagian orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Itu di kalangan orang percaya. Tapi yang terkagum bukan cuma orang yang percaya aja, yang nggak percaya tapi penasaran tuh ada. Ada namanya tukang dukun, tukang jampi. Di zaman ketika Paulus di Efesus itu ada tukang jampi. Setelah dia lihat, dia penasaran dong. Dia penasaran dan dia eh, mencoba hal yang sama yang dilakukan oleh Paulus, mengusir setan dengan nama Yesus. Tapi dia nggak percaya, dia belum terima Tuhan Yesus, dia belum terima Roh Kudus. Ya otomatis karena belum terima, otomatis nggak berhasil ya. Malah dia yang digebukin sama orang yang kerasukan tadi. Nah, saya percaya gini, kita pun hari ini, yang hari ini datang ibadah hari ini, kita kenapa kita beribadah saat ini? Kita sama dengan orang-orang di Efesus tadi. Kita beribadah karena kita percaya dong sama Tuhan Yesus. That's right. Kita beribadah karena kita percaya akan kuasa karya salibnya yang sudah menebus dosa kita. Kita percaya, kita beribadah karena kita percaya Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Kita percaya rancangannya itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dia yang dari dulu sekarang selamanya tidak pernah berubah, sama selamanya. Kayak lagunya Hizkia, sama selamanya Tuhan Yesus itu. Kuasanya itu besar, gak ada tandingannya. Bahkan hari ini keluar lagi singlenya KGC. Aku mau beribadah karena aku percaya Dia yang pegang kendali akan hidupku. Dia yang pegang kendali atas semua yang sedang aku hadapi saat ini. Tapi saat-saat ini juga kita juga melihat dan merasakan, mungkin ada juga yang merasakan ya, kok kayaknya Tuhan diem aja. Kok kayaknya Tuhan diam aja ya. Tuhan kok rasanya nggak nolong aku dari keluar dari masalahku. Aku kapan hari pontang-panting nyari obat, nyari oksigen, nyari rumah sakit, kok nggak ada jalan keluar ya. Dan aku doa Tuhan tolong gitu kan. Kok nggak dapet ya. Sampai mungkin ada beberapa kabar juga dari teman-teman kuliahku juga sampai mereka orang tuanya sampai meninggal karena mereka ketika antri IGD. Mungkin juga kita akan bertanya, ada yang bertanya-tanya, Tuhan, katanya kamu maha besar penyembuh. Aku berdoa, tapi kamu kok gak nyembuhkan teman-temanku ini yang kena COVID. Gak nyembuhin orang tuaku yang kena COVID. Gak nyembuhin kerabat-kerabatku yang kena COVID. Sampai mungkin ada yang kehilangan saat ini. Mungkin juga ada yang mulai jenuh. Jenuh berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong, aku tahu Engkau Allah yang maha besar, maha kuasa, kuasamu luar biasa. Kau yang campur tangan, selesaikan pandemi ini. Tapi kita ada bisa ini pandeminya ada season 2. Kita mulai kerasa, iya ya, loh, iya aku percaya, tapi kok rasanya Tuhan diem aja. Di sini jelas ada satu tantangan yang keluar, bukan dari orang lain yang keluar, yang ngomongin, tapi dari dalam diri kita sendiri, mulai mikir. Bahkan mungkin yang mikir ini bahkan lebih ke arah orang-orang yang kehilangan ya. Mereka akan lebih kerasa mungkin. Maybe ada, nggak semua, tapi maybe ada. Tantangan dari luar yang kita hadapi. Jelas, seperti hal yang tadi saya sampaikan. Serigala-serigala yang ganas, kondisi luar yang semakin tidak menentu. Tantangan dari dalam kita juga bisa melihat. Kita mulai, ini tadi, kok diem ya Tuhan ya, aku doa, wis puasa. Kok rasa-rasanya, kok kamu diem aja sih Tuhan, kok nggak nolong ya. Bahkan rasa rasional untuk kita mulai, oh ya, terus buat apa ya aku doa? Mungkin, nggak semua, tapi mungkin ada. Dunia semakin hari semakin lupa, di mana mereka tuh menemukan gini. Satu hal mereka lupa. Dunia semakin hari semakin lupa menemukan satu hal yang dinamakan keselamatan, ketenangan.
Apalagi juga mungkin ada beberapa di antara teman-teman kita yang mulai ikut arus dunia. Mereka gopoh setengah mati, ngandalin diri sendiri. Ada yang gopoh mungkin beli susu B, susu yang punya uang banyak itu, beli 10 karton gitu kan. Sobat panduan obat isoma, langsung semua dihubungin kerabat-kerabat kenalan, oh aku mau buat 1 bulan. Padahal mereka tidak kena juga gitu loh. Udah mulai panik buying semua gitu kan. Mulai mulai mikirin selamat. Mereka nyari keselamatan. Wah aku tak beli oksigen segede sih. Padahal mereka ya nggak dapat. Mereka nggak kena COVID. Udah beli dulu. Aku tak beli 5 di rumah, jaga-jaga. Dan itu kenapa mereka lakukan? Mereka nyari supaya mereka nggak mati. Supaya mereka selamat. Dan inilah tantangan yang benar-benar kita hadapi. Serigala-serigala ganas. Ajaran-ajaran palsu yang sedang kita hadapi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita mulai lupa tentang kabar baik. Kabar baik yaitu Injil Kerajaan Allah yang diberitakan. Kita mulai lupa bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kita mulai mikirin diri kita sendiri. Kita mulai mengandalkan kekuatan diri kita sendiri juga. Dan ketika kita mengetahui tantangan-tantangan seperti ini, dan perintahnya Tuhan juga ya, yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah percaya dan dipenuhi Roh Kudus untuk mengembalakan domba-dombanya. Dengan cara apa kita bisa mengembalakan domba-domba di tengah carut-marutnya kondisi luar yang sedang kita hadapi ini, bahkan kondisi dalam mereka yang mungkin sedang ada pergumulan secara pribadi. Gimana kita harus dan bisa untuk mengembalakan mereka ini? So, mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari pesan Paulus ini. Nasihat apa yang Paulus katakan kepada murid-muridnya untuk menghadapi tantangan tersebut? Di Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Di sini Paulus mengingatkan, menasehati kepada murid-muridnya yang ada di Efesus bahwa dalam menghadapi serigala-serigala ganas tadi, ajaran-ajaran palsu tadi, tantangan-tantangan tadi, kita harus melakukan satu hal, yaitu apa? Menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Nasihat ini yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, kepada murid-muridnya yang ada di Efesus. Loh, kenapa kita harus menyerahkan diri kita pada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tadi sedang kita hadapi? Bukannya tadi sudah ngomong, ada yang ngadapin, udah berdoa, kok saya diem aja gitu, Tuhan, kok ngapa-ngapain, kok ada jawaban. Tapi ini Paulus malah ngomongin, ini, kamu harus serahkan diri pada Tuhan dan serahkan dirimu pada firman kasih karunia-Nya. Why? Karena Tuhan dan firman kasih karunia itu berkuasa. Tadi di ayat 32 ya. Karena firman dan kasih karunia berkuasa. Yang pertama, membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang telah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ketika kamu membangun, ketika kamu dibangun, sama juga kita ibaratkan ketika kita membangun rumah. Ketika kita bangun rumah, harusnya ketika kita dibangun, harusnya diri kita semakin berkembang, semakin kokoh, semakin sesuai dengan master plan-nya. Dari seorang arsitek yang sudah gambarin, semakin dibangun, semakin naik, semakin serupa dengan gambar master plan-nya. Dan ini
Paulus ngomongin, ini loh, apa kamu harus menyerahkan diri pada Tuhan? Karena kamu dibangun semakin serupa dengan master plan-nya Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Ketika kita sudah sesuai dengan master plan-nya Tuhan, Tuhan juga ngasih bagian yang sudah ditentukan, bagian yang dikuduskannya. Dia ngomong itu juga di pasal yang ayat yang ke-32. Bagian yang telah Tuhan tentukan itu apa sih? Itu tadi loh, yang sedang dicari oleh dunia tadi. Yang sedang dicari dunia saat ini. Keselamatan. Tuhan udah kasih itu. Janjiin itu bagi kita. Dan ini harus kita ingat. Di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sampai di sini lagi, itu bukan hasil pekerjaan. Ini loh, kasih karunia, keselamatan, itu Tuhan yang kasih. Bukan hasil usahamu, bukan juga hasil pekerjaanmu. Dan kata lain, senggetu, bahasa Surabaya, senggetu apapun kamu gitu ya. Kamu nyari keselamatan, kamu akan dapat. Tapi di sini loh, kita orang yang percaya sama Tuhan, kita yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus, Tuhan kasih ini, Tuhan yang kasih. Bukan Tuhan yang karena kita bekerja, kita betul nyari, terus kita dapat, enggak. Ini kasih karunia dikasih, keselamatan ini dikasih secara cuma pemberian Allah. Dan itu sudah Tuhan ngomongin. Ikut aku, serahkan dirimu. Kamu menyerahkan diri, kamu dibangun semakin serupa dengan master plan-nya Tuhan. Dan kamu dapat keselamatan yang saat ini sedang dunia cari. Bukankah orang-orang saat ini sedang nyari tempat untuk berlindung? Bukankah orang-orang saat ini juga mencari jalan untuk bisa selamat? Seperti yang tak omongin tadi, banyak orang yang nyari ke sana kemari, nyari oksigen, nyari obat, sampai mungkin borong susu yang punya banyak duit tadi, dia mungkin sehari minum 10 gitu, nggak tahu ya seperti apa gitu paniknya mereka. Tapi kira-kira apa itu menjamin ketika kamu udah dapat oksigen, ketika kamu obatmu lengkap, ya toh, kamu punya susu tadi 12 lusin, ketika kamu kena COVID-19, apakah itu sebuah jaminan kamu akan selamat? Enggak kan? Enggak ada yang bisa menjamin. Dan bahkan orang-orang pun ya saat ini ada yang sana kemari cari rumah sakit, nyari IGD, mereka sampai rela nunggu, ada mungkin yang sampai ada di parkiran, mereka 2-3 hari harus megang oksigen sama 2-3 hari di parkiran. Mereka harus kerja keras, mereka harus berusaha setengah mati untuk bisa selamat, untuk bisa nggak mati karena pandemi ini. Bahkan yang mungkin dia nggak sakit pun saat ini, yang kehilangan pekerjaan, mereka harus banting tulang, kerjain semua yang ada supaya dapat uang. Dan itu pun tidak ada jaminan, kamu juga akan bisa benar-benar hidup, punya uang untuk hari besok. Dunia nggak ada yang menjamin. Gak ada dunia jaminan kamu bisa selamat. Dunia kamu tidak bisa menjamin kamu bisa langgeng-langgeng aja. Di luar mungkin di luar pandemi ya. Kita tadi ngomongin pandemi. Di luar pandemi. Aku ambil satu contoh. In relationship. Yang lagi pacaran nih. Yang lagi nikah. Kita bisa ambil contoh salah satu tokoh ya di dunia yang keren. Bill and Melinda Gates. Sebelum kita tahu perceraiannya mereka, kalau kita ngomongin Bill Gates and Melinda Gates, kita bisa lihat mereka kemana-mana berdua, baksos, mesra, ya, dengan 3 anaknya, dermawan, bahkan saya punya foundation, yayasan sosial. Tapi in the end, seperti yang kita tahu, mereka cerai. Dan cerainya kenapa? Karena mereka melihat ketidaksempurnaan pribadi masing-masing. Untuk menjadi suatu alasan, mereka nggak bisa mengasihi lagi satu sama lain. Sama aja. Kondisi saat ini pun, di luar COVID pun,
Kita bisa melihat dunia juga seperti itu. Ada banyak alasan untuk kita tidak bisa saling mengasihi, untuk kita tidak peduli sama orang lain. Di dunia ini kita nggak dapat menemukan namanya suatu kepastian, jaminan. Kita menghadapi semua tantangan yang terjadi, nggak ada. Tapi di sini Paulus ngingetin kepada kita yang ada di sini. Saya percaya kita di sini percaya sama Tuhan semua yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kita dapat kepastian dalam kita menghadapi tantangan tadi. Dan kita temukan lewat firman kasih karunia-Nya yang merupakan pemberian dari Allah. Dan ketika kita menyadari dan kita mengizinkan firman kasih karunia Kristus ini memimpin hidup kita, di mana kita tahu Dia rela datang ke dunia, mati, bangkit, untuk menebus dosa kita, memberikan kita keselamatan, jaminan keselamatan, yang harusnya kita ini nggak layak terima itu. Harusnya cara hidup kita itu diubahkan. Diubahkan jadi apa? Yang pertama, di Efesus 20 ayat 33 dan 34 ngomong seperti ini. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Yang berarti ketika kita tahu preciousnya firman kasih karunia keselamatan yang Tuhan kasih, gaya hidup kita mulai berubah dengan kita tidak mementingin diri kita sendiri. Hidup kita jadi hidup yang tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Apa sampai di sana aja? Di ayat 35. Paulus ngomong seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gaya hidup kita bukan hanya diubahkan menjadi gaya hidup yang tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi gaya hidup kita juga diubahkan menjadi gaya hidup yang memberi. Dan itu, kenapa kita bisa memberi? Yaitu karena kita diisi oleh firman, oleh Roh Kudus. Dunia mengajarkan kita untuk kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Seperti yang diomongin. Semua untuk diri kita sendiri. Bahkan jual obat pun dicuan luar biasa. Obat COVID. Itulah dunia. Tapi di sini, bagaimana firman kasih karunia itu merubah kita. Jadi orang yang gak mentingin diri sendiri, bahkan juga jadi orang yang mau memberi. Tapi mungkin ada yang tanya, gimana mau beri? Oh saat ini aja aku susah gitu. Aku lagi hadapi struggle yang sama. Bagaimana firman kasih karunia itu bisa mengubah kita jadi orang-orang yang seperti tadi, gak mentingin diri sendiri. Jadi orang yang bisa memberi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi seperti itu? This is what Jesus do. Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang raja, bukan seorang raja, seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ini tidak, kalau aku renungi secara pribadi, dalam banget. Bayangin, kita dari Tuhan Yesus Allah yang punya segalanya, bisa melakukan segalanya. Bukan hanya jadi manusia saja, dia jadi hamba. Bahasa Kasari, Surabaya, jadi babu. Nolongin kita, melayani kita. Servant. Jadi sama seperti ayat Filipi 2, ayat 1 tadi. Tuhan Yesus sudah memberi contoh yang jelas.
Gimana caranya kita nggak mentingin diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa memberi, walaupun mungkin kayak kita kok pas-pasan ya, aku juga lagi susah ya. Jawabannya cuma satu, Tony kasih contoh. Mengosongkan diri kita sendiri dan mengisinya dengan Roh Kudus. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi semakin mengerti wataknya, karakternya Tuhan. Sehingga kita hidup semakin hari, semakin serupa dengan karakternya Tuhan. Anggaplah seperti ini. Ketika kita mengisi, oke, aku terima Tuhan Yesus, Silvan seperti A, B, C, mau tak singkirin, sedikit demi sedikit. Tapi aku mengisi dengan firman. Ajarannya firman itu apa? Tuhan mengajarkan untuk nggak mentingin diri sendiri, memberi. Semakin hari, seorang Silvan akan semakin bisa memberi, semakin bisa tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau di antara kalian, kok aku nggak bisa ya? Guys, ini loh, message yang jelas. Kosongin diri kalian. Kalau kalian nggak kosongin diri sendiri, kosongin diri kalian, gimana Roh Kudus bisa masuk? Benar Roh Kudus bisa berbuat lebih. Bagaimana kamu juga tahu wataknya, karakternya Kristus seperti apa? Kalau kalian nggak kosongin diri kita sendiri. Sama seperti Kristus karena dia mengasihi. Dia menebus dosa kita. Sama seperti Kristus karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia datang jadi manusia dan mengambil rupa jadi seorang hamba. Seorang hamba, menjadi manusia, menjadi seorang hamba, servant bagi kita. Sama juga seperti Kristus yang sudah memberi, bukan sekadar memberi. Dia memberikan nyawanya untuk ganti dosa kita. Hal simpel apa sih? Ketika kita tahu dan kita bisa aplikasikan ketika kita mengetahui kebenaran ini. Mungkin saat ini kita nggak bisa bertemu satu sama yang lain. Kita nggak bisa berkerumun. Nggak bisa ngobrol makan bareng di McD atau di kafe-kafe yang lain seperti biasanya. Tapi ketika kita mengerti hal ini, kita mau mengizinkan Roh Kudus, kita tidak mementingkan diri kita sendiri dan memberi, itu bukan jadi suatu alasan, itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak memperdulikan teman-teman kita. Kita nggak boleh bertemu, nggak boleh berkerumun satu sama lain, kita masih bisa telepon. Kita bisa chat tanya, hey, gimana kondisimu? Kita bisa mendoakan lewat telepon. Atau mungkin lewat Zoom, Google Meet, WhatsApp call, banyak kita bisa punya pilihan. Di saat orang lain berebut oksigen, IGD, obat-obatan, apakah kita juga mau ikut rebutan juga? Enggak. Kalau Kristus ngomong tadi, kita juga mau bantu. Kita, oke, bantu teman-teman kita yang nyari oksigen. Kita bisa telepon yang lain. Telepon rumah sakit, telepon instansi-instansi yang terkait. Bahkan saat ini pun KGC juga membuat suatu wadah. KGC Cross, KGC Crown Corona Squad, yang dimana teman-teman yang tergabung di KGC Cross ini, mereka terbeban untuk membantu KGC yang lagi kesusahan kena COVID ini. Bahkan secara pribadi mungkin aku bisa cerita secara singkat ya. Bagaimana saat-saat ini Tuhan juga sedang mengajar diriku secara pribadi. Mungkin kelihatan gampang, mudah aku ngomongin tadi, tapi percaya guys, gak mudah sama sekali. Dan ini Tuhan sedang ajarin firman yang sedang tak sampaikan hari-hari ini. Bagaimana gak mentingin diri sendiri, bagaimana bisa memberi. Cerita seperti ini, mungkin beberapa orang sudah tahu secara detail, tapi aku gak akan ngomong secara detail. Jadi 2019, akhir 2019 sebelum pandemi, ada satu pekerjaan dengan teman ya, membangun sebuah bangunan ya, restoran, dan aku meng-approach temanku ini untuk bantu, oke, kamu tak kasih kerjaan, kamu kerjain bagian ini. Singkat kata, temanku ini menyalahgunakan kepercayaan. Menyalahgunakan kepercayaan dan menimbulkan kerugian ya sejumlah lumayan besar lah ya. Aku nggak usah nyebutin berapa jumlahnya, tapi cukup kalau untuk mau beli mobil kali ya. Bisa untuk beli mobil bisa gitu. Bisa. Walaupun tuh mobil nggak usah yang Mercy ya, mobil Honda gitu bisa lah ya. Sejumlah itu. Jadi pikirin sekitar segitulah.
Nah, itu 2019. Akhirnya karena temen, akhirnya aku ngomong baik-baik. Ada kontrak, aku mau baik-baik supaya diselesaikan. Tahu nggak guys, ini 2019 Desember sampai hari ini Juli 2021, tanggungan ini masih belum selesai. Masih 20% dari tanggungannya. Sudah hampir 2 tahun. Kira-kira nih, jengkel nggak? Nggak jengkel aku. Ngamuk, mualah. Kalau Dragon Ball ini sudah super saya gitu, gitu kan, muara gitu. Bahkan mungkin uh, ketika follow up seperti apa? Sudah dealing, sudah dealing. Oke, aku cicil sekian per bulan. Oke, kita kasih gitu. Meleset terus gitu. Bahkan mungkin istriku udah tahu nih, sampai kadang-kadang gimana emosiku ketika telepon orang ini waktu-waktu itu. Ya mungkin nggak ngomong kasar ya, nggak meso, cuma kasar. Kasarnya dalam. Mungkin contoh, jangan dicontoh ya, tapi tak kasih omongan ini supaya kalian bisa tahu. Jadi aku pernah ngomong gini, tanyain, gimana kalau kita lagi nagih orang hutang? Jawabannya cuma satu. Oh ya, besok ya. Percaya, ketika kalian menagih hutang pada orang yang berhutang, jawaban paling populer, top of the chart, yang orang yang punya utang itu jawab, pasti ngomongnya, oh ya, besok ya, gitu. Percaya deh. Cobaan deh, nggak percaya. Nah, karena itu saking besok-besoknya udah 77 kali 7 kali ya. Jadi udah mentok gitu. Udah mentok. Aku sampai karena emosinya itu saya ngomong gini. Oke, lihatan aja di mana kamu besok. Tak gitu kan. Sejahat itu sampai ngomong gitu. Nggak miso sih. Cuma jahat kan. Ya itu loh Silvan. Itu loh aku yang sebenarnya. Sejahat itu loh guys aku. Tapi ketika aku renungin lagi firman seperti ini, bahkan hari ini aku sampaikan, akhirnya ini Tuhan tuh challenge. Oh iya, gak pentingin diri sendiri. Memberi. Oh iya, Tuhan udah memberi aku keselamatan. Bahkan aku harusnya nggak layak untuk kasih keselamatan. Gimana? Apa aku cuma omong doang di sermon, aku ngomong, oh iya, gak usah pentingin diri sendiri. Memberi, kalian harus memberi. Tapi aku nggak bisa. Tapi hari-hari ini, sampai hari ini yang dari Desember 2019 sampai Juli 2021, Tuhan challenge aku dan mulai merubah aku hari demi hari. Dari orang yang tadi ngomong ya, yang jahatnya tadi tuh, lihatkan besokmu di mana. Aku jadi ngomong seperti apa? Telepon, dia mau besok-besok nggak ada duit. Aku kasih kerjaan ke dia. Oke, kamu nggak bisa bayar. Oke, aku bisa gambar, aku bisa uh, buat furniture. Kamu cari klien dah. Aku yang kerja. Kamu cukup cari klien. Aku yang kerja. Keuntungannya 20% tak buat kamu cicilan. Apakah selesai sampai di sana? Enggak. Masih beliau lagi. Tapi wah, di challenge lagi Tuhan. Sampai kapan hari ketemu kabar, aku lagi tanya gimana cicilannya. Aku dapat kabar orang tuanya meninggal. Dia ngomong, oh ya sorry orang tua aku meninggal. Secara pribadi ya, seorang Silvan akan ngomong, tak biarin. Tapi Roh Kudus ngomong dalam hatiku, kasih. Aku ngambil tokenku. Aku takut untuk maisong ya. Aku ambil token. Aku transfer dia. Aku sama dia. Berduka ya, sorry, nggak bisa maisong. Ini sebagai salah satu tanda bukti ungkapan duka cita aja. Dan itu Tuhan benar-benar sedang berbicara, ngomongin gimana sih. Ini loh, seorang Silvan yang jahat tadi loh. Besokmu di mana? Lihat. Hari demi hari, ya belum sempurna. Aku masih mangkel loh, mangkel. Jangan ngomong aku ngomong seperti ini, aku sudah, oh ya, kayak Yesus itu. Enggak, gitu. Bohong gitu. Aku masih bangkel. Masih rasa, orang ini maunya apa ya gitu. Masih.
Tapi aku bisa mau sedikit demi sedikit ngasih, memberi. Gak mentingin diri sendiri. Gak mentingin egoku. Ini loh, salah satu contoh implikasi. Ketika kita mencoba dan mengizinkan ya, mengosongkan diri kita, ego kita, supaya kita nggak mentingin diri kita sendiri dan mengganti dengan kasih karunia-Nya yang memberi kita kepastian dan keselamatan yang tidak pantas kita dapatkan. Itu kita diubahkan jadi semakin sesuai dengan master plan-nya Tuhan. Semakin tahu karakternya Tuhan yang memberi. Semakin tahu karakternya Tuhan yang nggak mentingin ego diri sendiri. So, ini yang ngomong bukan seorang Silvan Alexander. Ini yang ngomong adalah firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus yang termaterai bagi kita saat ini. Tangkap itu guys, gitu loh. Hari ini mari tangkap ini, lakukan, challenge diri kita untuk kita ngosongin diri kita masing-masing dan kita ubahin, kita mulai ngizinin Roh Kudus ngomong dan semakin tahu dengan karakternya Kristus. Jadi in the end, kita sebagai orang yang ditetapkan oleh Allah itu seperti apa? Yaitu orang yang sudah terima Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mengembalakan dan menjaga jemaatnya dari setiap tantangan yang ada, baik tantangan dari luar tadi, maupun dari dalam, dari kita sendiri, dengan didasari oleh besar kuasa firman kasih karunia-Nya. Sehingga gaya hidup kita ini, gaya kita mengembalakan, gaya kita memimpin kawanan yang Tuhan percayakan, itu diubahkan jadi gaya memimpin, gaya hidup yang memberikan pengharapan, memberikan suatu kepastian yang sudah kita temukan lebih dulu dalam Dia dengan tuntunan Roh Kudus. And this is our lifestyle. Our lifestyle adalah gospel in style. Gaya hidup yang didasari oleh firman kasih karunia-Nya. Wow. Thank you. God bless you all.